Dah dari situ saya mikir, temen gue kenapa ya? Kok aneh? Buat saya ini aneh ini. Mukanya pucat, kok badannya bau. Dari awal datang dia nggak bau. Gue pikir ada bangke di rumah. Dari awal datang sampai 5 hari di tempat saya, ini gelagatnya udah bener-bener beda. Bukan Ahmad yang saya kenal. Ini sama datang nemuin saya. Tapi di bocah nemuin tapi dengan wujud yang asli, wujud yang gak ada kakinya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Jalan Gelap. Di episode kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang bakalan menceritakan kejadian mistis yang pernah dialaminya beberapa minggu lalu nih. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung aja kita kenalan dulu sama narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kidewo, apa kabarnya Kidewo? Alhamdulillah Mas Yon, sehat kabarnya. Ada kejadian apa nih dan pengalaman mistis apa yang Kidewo mau ceritakan di channel Jalan Gelap ini nih Kidewo? Kalau untuk kejadian, saya anggap ini kejadian real yang saya alami. Meninggalnya sosok sahabat karib saya, sahabat ataupun rekan kental buat saya. Kejadian yang mau saya ceritakan ini sekitar baru 2 minggu yang lalu. Dan rekan saya yang sudah meninggal ini sempat tinggal di rumah saya selama 5 hari. Udah meninggal tapi tinggal di rumah Kidewo selama 5 hari? Iya, sempat dia datang ke saya selama 5 hari. Ini luar biasa nih Ki. Saya semakin penasaran pengen denger ceritanya seperti apa nih. Dan saya yakin juga nih teman-teman di rumah udah penasaran pengen denger cerita Kidewo seperti apa. Ya. Jadi tanpa lama-lama lagi, kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Kejadiannya sih baru kalau dihitung hari 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu itu saya masih sempat pulang ke kampung. Waktu itu saya memang nongkrong di warung kopi. Dan ini bocah pun masih sempat saya telepon, masih saya WA. Dia jawab, "Oke, nanti saya ke situ." Itu sempat ngopi bareng dengan saya. Masih duduk bareng, masih bercanda sampai dia bilang, "Bos, beliin rokok dong." Saya tanya, "Rokok lu apa?" "Samsu aja deh." Ya, Samsu mah itu punya saya aja, udah enggak, saya mau yang baru. Dia sempat minta beli rokok. Selesai kita ngopi-ngopi sore sekitar 2:30 lah, 2:30 sore. Sampai jam 4 kita ngopi bareng. Dia pamitan bilang mau mandi dulu deh, mau mandi dulu ke rumah. Udah ntar gue main ke rumah deh kalian. Bareng sama dia ke rumah dia sambil nungguin dia mandi. Selesai. Ini pun tumben nih bocah nih. Gelagatnya sedikit aneh bagi saya. Yang biasanya setiap saya pulang nemuin dia tuh ya biasa-biasa aja lah. Tapi kali ini gelagatnya ini beda. Ini kok tumben-tumben. Minta ngajak ke pasar malam. Minta makan sate. Yang biasanya dia nggak mau. Nggak doyan tuh dia, namanya sate kambing dia paling nggak mau. Ini tumben-tumben minta ke dulu tongkrongan saya waktu zaman masih sekolah, kita ke sana yuk, main yuk. Ini ada apaan ini bocah tumben-tumben? Ya udah yuk jalan. Dan anehnya apa dia nggak mau pakai mobil, padahal saya bawa mobil. Dia maunya jalan kaki. Dia ingat katanya, kita jalan kaki aja bro. Dulu kita kan waktu kecil kita sering jalan kaki. Jalan kaki tuh tempat biasa kita mandi, tempat kita bisa nongkrong, bakaran ayam segala macem. Ya kita tetap jalan ke situ aja deh, kita ikutin aja. Dan di situ pun ya bagi saya aneh lah, gelagatnya itu aneh. Sampai teman saya pun yang saya ajak ini, dia nanya ke saya, "Bang, ini bocah gelagatnya aneh loh. Kayak orang di mana sih?"
biarin aja, dia memang begitu bocahnya. Dan kita nongkrong di situ, dia sempat bilang saya, bro, gua rencana mau pergi jauh nih. Pergi kemana? Lu kerja apa mau jual mie lagi? Kan dia jualan mie ayam nih dulu nih. Nggak tahu nih, kayaknya saya mau pergi jauh dah. Capek saya di kampung mulu. Saya tanya nih, anak lu gimana nantinya? Ya kalau bisa gue titip lu dah, anak gua nih. Anaknya kan namanya si Deren nih. Ini lu titipin anak lu nih si Deren ke saya nih. Jalan bro, gue pengen cari nuansa baru nih. Pengen cari teman-teman baru, pengen tenang katanya. Sempat saya tanya, kamu perginya kemana? Sementara kan kamu kan baru di kampung berapa bulan kamu nih. Apa nggak pengen usaha lagi nih? Buka lagi aja deh. Kalau lu mau buka usaha lagi, ntar gue modalin. Nanti gue cari modal. Ya lu jualan lagi aja deh. Tetap nggak mau dia. Tanya enggak deh. Gue pengennya pergi jauh. Ya udah deh. Coba nanti sore dah atau malam kita ke yayasan deh. Ini kan anaknya dititipkan di yayasan. Dan nanti malam deh sekitar jam berapa nanti kita ke anak muda. Memang lu mau niat kamu pergi, paling nggak pamitan dulu lah sama anak, kasihan takut nyari-nyari. Seakan hanya sekedar om kalau dianggap nih. Ya walaupun apapun bentuknya ya kita harus sowan dulu deh. Kita tengokin anak lu dulu. Kita sempet bareng nengokin itu bocah di yayasan, nggak jauh dari kampung kita, nggak jauh. Itu sekitar 1 jaman lah pusat kotanya. Itu sempet kita ke yayasan nemuin anaknya, dan anaknya pun nanya, bapak mau kemana emangnya? Bapak mau pergi jauh, mau kerja jauh, nggak tahu pulangnya kapan. Nanti kamu mah om ya, nanti om setiap berapa bulan sekali pulang, nanti ditengokin. Ya sempat pamitan seperti itu. Yayasannya ini, yayasan kalau dikatakan yayasan ini anaknya dititipkan di yayasan panti asuhan yatim piatu. Karena mamanya ini kan nggak tahu pergi kemana ya, sampai sekarang juga nggak ketahuan. Cerai, kalau cerainya sih saya paham banget itu bocah kenapa. Karena waktu dia masih usaha di Jakarta, sempat mergokin istrinya selingkuh dengan temennya. Hanya dia memutuskan tuh, udah kita cerai aja deh. Ini anaknya dibawa sama bapaknya. Karena di kampung kakaknya juga udah pada meninggal semua kan. Kalau umur anaknya sih perkiraan 14 tahunan dah. Karena ya faktor cerainya rekan saya dengan istri, yaitu akhirnya dititipkan anaknya di yayasan. Karena bapaknya kan harus cari kerja untuk nafkain bocah ini kan, untuk ngirim ataupun untuk beli buku segala macamnya kan harus disiapkan dari bapaknya. Karena kan yayasan itu sendiri kan dia nggak menyiapkan untuk uang jajan, hanya menyiapkan tempat tidur dan fasilitas lainnya ya memang dari yayasan seperti itu. Kalau sosok rekan saya ini yang satu ini memang saya akuin orangnya dia peduli dengan sesama rekan. Dia selalu ya kasarannya tangannya ini nggak berat. Apapun rekan yang dia butuhkan ataupun minta tolong ini, minta tolong itu, selalu dia mau orang ya. Dan saya akuin dia jago untuk masak segala macam, dia pintar. Karena dia dulu pernah jadi chef salah satu restoran di Jakarta Selatan. Dia pernah jadi chef. Bahkan dia sempat dia dibukain oleh bosnya waktu itu. Di masih selatan juga, nggak jauh dari Blok M. Dia sempat dibukain karena itu faktor adanya virus-virus, jadi dia pulang kampung. Itu pun saya baru ketemu dia kurang lebih berapa tahun ya, hampir lost contact dengan saya hampir 2 tahunan dia kalau nggak salah. Sempat saya cari-cari nih bocah, karena bagi saya nih rekan saya yang satu ini luar biasa untuk saya. Ya seperti itu kejadiannya, nggak saya sangka sebenarnya, terlalu cepat buat saya. Pertemuan saya dengan dia kurang lebih ya, saya di kampung waktu
3 harian deh. 3 harian. Selama 3 hari ini saya selalu kemana-mana dengan dia. Dan dia pun tumben dia terus yang ngajakin. Jam berapapun dia ke rumah. Selalu ke rumah. Ini bocah tumben-tumben ini. Biasanya kalau saya pulang tuh ya cuma sekali nengok. Paling via telepon, paling via WA ataupun video call. Ini tumben selama saya 3 hari ini di rumah dia selalu datang. Dan yang bikin anehnya mah ada beberapa kejadian yang bagi saya ini benar-benar aneh. Pas kejadian hari terakhir itu, hari ketiga saya mau pamitan tuh ke Jakarta. Dia sempat pinjam kunci mobil. Bro, pinjam kunci mobil dong. Mau ngapain? Mobil lu mau gue cuci biar bersih. Biar lu berangkat Jakarta cakep dah mobil dah, udah bersih. Sempat saya kasih kuncinya, nih kunci mobil sana deh. Lo mau cuci-cuci sana. Mobil dicuci mas, sampai bersih. Dah sempat selesai nyuci pun dia sempat minta apa itu makanan sukaan dia sih. Kalau di kampung tuh bilangnya rujak sih, rujak sayur. Bro, kita makan rujak sayur dulu yuk sebelum lu berangkat. Nah, kita ke depan lagi ke warung yang sama yang kemarin kita ngopi. Dia makan rujak sayur, selesai. Saya langsung pamitan ke dia, bro. Udah sore nih, udah jam 5-an deh. Gue pamit ya, gue berangkat Jakarta. Itu sempat meluk saya. Seumur-umur saya belum pernah nih, bocah nih. Baru terakhir kemarin, saya pamitan berangkat ke Jakarta. Dia mobil dicuciin, sampai saya pamitan dia meluk. Sampai bekas rokok saya yang saya bawa tinggal 5 batang kalau nggak salah itu. Dituker dengan rokok dia. Lalu kan nyupir nih jauh nih, takut ngantuk mata. Ini tukeran aja nih. Ini rokok gue masih banyak. Rokok lu kan tinggal beberapa batang. Dikasihkan ke saya. Itu selama saya bawa mobil aja kepikiran ini. Ini kok tumben-tumben ini bocah ada apaan. Cuma kan saya nggak punya firasat yang jelek. Bagi saya lah, ini mah bocah emang dasarnya seperti ini. Udah, biarin aja dah. Sekarapnya dia. Itu sampai saya berhenti di rest area 208. Itu masih sempat saya WA dia. Bro, ngapain lu? Bales ya. Lagi rebahan gue di rumah. Sama lagi beres. Memang lu jadi nih mau pergi jauh? Insya Allah bro, jadi. Tapi nanti gue ke rumah lu ya. Dah, dari situ udah gak bales lagi. Dari situ dia gak bales lagi. Saya telepon gak bisa, saya WA pun gak bisa. Tidak udahlah, paling HP-nya ngedrop. Dan saya lanjutkan lagi ke Jakarta, berangkat. Terus saya sampai Jakarta, sampai rumah sekitar jam 2 pagi nggak salah. Iya jam 2 pagi nyampe. Udah nggak punya pikiran apa-apa lagi, udahlah udah nyampe Jakarta. Biarin dia lah. Mungkin HP juga ngedrop ataupun ya HP lagi bermasalah ataupun apa. Udah saya istirahat tidur. Itu beberapa hari kemudian selama saya di Jakarta berarti sekitar 5 hari deh, 5 hari saya di Jakarta. Ini bocah nyusul ke Jakarta. Ini bocah nyusul ke Jakarta sesuai WhatsApp dia terakhir dengan saya. Nanti gue main ke tempat lu. Nah ini kan saya pindah rumah. Rumah yang dulu yang dia tahu. Tempat saya yang baru sekarang ini dia belum tahu. Tapi cukup-cukup assalamualaikum. Saya kaget loh. Kok nyusul kemari? Kan gue WA. Naik apa? Naik mobil. Ya udah masuk. Mau makan. Cuman giling-giling aja. Enggak. Terus maunya apa? Nggak mau apa-apa. Dia duduk kayak diem aja. Tapi saya lihat mukanya ini mukanya beda. Pucat gimana sih, kayak orang belum makan. Kayak orang kurang darah kan pucat kan. Saya tanya lu sakit. Geleng-geleng lagi. Lu ada masalah. Geleng-geleng lagi. Ya udah istirahat deh. Tapi ntar gue tinggal ya. Saya mau ke belakang dulu ke sana nih ada teman minta ketemuan. Ya udah.
ngantuk tok dia. Udah saya pergi keluar rumah tuh, pulang sekitar jam 12 malam. Itu dia duduk masih di posisi awal dia datang. Nggak pindah, nggak geser. Sampai saya suruh mandi, ini jam berapa? Udah jam 12 malam lu, nggak mandi lu, bau itu badan. Dingin, hanya itu tok. Mandi sono, ntar ada itu kalau mau ngerebus air. Badan gua dingin. Jawaban dia selalu seperti itu. Mau makan nggak? Enggak. Tuh ada bakso lewat tuh. Kan lu demen sama bakso. Enggak. Nah terus mau makan apa? Yang lihat di kulkas, cari sendiri dah sana dah. Mau makan apa kayak terserah. Lu anggap rumah sendiri dah sana. Dia ngambil malahan bahan makanan yang mentah. Kayak sawi mentah. Terus kan saya nyimpan ikan itu. Ini ikan ini dimakan digaduk dia, nggak pakai nasi. Sampai saya bilang, sampai teriak saya, orang gila lu, dimasakin nggak mau, tapi makan yang beginian. Udah ntar dimasakin, enggak, enakan begini. Itu pun nggak habis mas, cuma sedikit kok. Dia duduk lagi di posisi yang sama, nggak berubah lagi. Saya pamitan dah, ini udah jam 1, ngantuk gua mau tidur. Ya udah saya tinggal tidur. Bangun sekitar saya pagi itu jam 8 deh, jam 8 pagi. Nah ini bocah belum pindah juga, masih di posisi yang sama. Saya tegur lagi, ini bocah ada apaan ya? Dan pikiran saya ini udah nggak mikir yang aneh-aneh sih, karena saya tahu dia kan, saya tahu dia memang rekan sohib dari kecil sampai ya umur sekian lah, sampai dia punya istri, saya pun punya istri. Saya tahu sifat dan kelakuan dia seperti apa, tapi kok kali ini dia beda. Kok ini bocah beda, ada apaan ya? Saya tanya lagi, HP lu mana? Hilang. Jawabannya hanya itu. Jadi apa yang saya tanya ini jawabannya selalu simpel. Selalu singkat, nggak seperti kayak waktu di kampung, dia ngobrol panjang lebar begini. Ini enggak. Dia di rumah waktu itu sampai 5 harian dia di rumah. Dari awal datang sampai 5 hari di tempat saya, ini gelagatnya udah bener-bener beda. Bukan Ahmad yang saya kenal. Karena apa? Ahmad yang saya kenal ini orangnya bercandanya luar biasa. Ini diem aja ditanya jawabannya simpel. Disuruh makan yang aneh-aneh. Di hari kelima ini pas malam Jumat itu. Pas malam Jumat persis tuh. Nat, lu makan apa? Lu dari kemarin gak mau makan lo. Cariin kembang dah gua. Kembang? Lu aneh lu, jadi dukun kamu ya? Ini lama-lama jadi mbah kamu nih. Udah cariin kembang deh. Aneh nih manusia nih. Ini serius nih. Iya. Udah duduk lagi dia. Ditawarin rokok juga gak mau, Jan. Kopi aja itu dia minum cuma sedikit. Tapi di hari kelima ini apa sih? Nggak tahu hidung saya yang rusak atau lagi mampet atau gimana. Ini setiap saya deket dengan dia, ini bau badannya. Badannya bau. Tapi kan pikiran ini nggak ngaco dah, nggak kemana-mana. Pikiran saya kan cuma satu, ini bocah 5 hari kagak mandi nih. Dan gak ganti baju, wajar kan bau. Saya tegur lagi, badan lu bau ini. Nanti ada teman-teman gue pada datang, nggak enak guanya. Mandi di sono. Gue udah dimandiin, udah bersih gua. Hidung lu kali yang rusak, bilang begitu, pakai bahasa Jawa. Cungurmu bodol kali ah. Orang aku adus. Aku udah dimandiin katanya, bersih, wangi. Aneh nih kamu nih, ngarang kamu. Kamu 5 hari di sini loh. Nyentuh kamar mandi juga kagak, kencing juga enggak. Udah mandi gua. Nah dia sempet minta itu makanan yang aneh, minta beliin kembang. Nah saya nyuruh si Mas Buta untuk, Mas bisa ke pasar nggak? Ngapain? Beliin kembang di, biasanya 10.000. Tahu tuh temen aneh-aneh aja.
jadi dukun kali, main ke rumah, beliin kembang mas. Yang namanya kembang di pasar kan campur-campur aduk. Itu pun dipilih mas kembangnya. Jadi kembang yang merah segala, enggak dia apa-apain. Dia ngambil hanya melati. Ini bocah kok makannya melati, gue bingung bocah kenapa ini. Dan dia makan melati itu sekitar jam 21.20 menit lah, atau jam 9 malam. Dia pamit ke saya, bro, gue pamit ya. Ingat lu, gue nitip anak. Lu aneh-aneh nih bener-bener dah. Lu mau kemana sih? Ya gue mau jauh, mungkin gue gak balik. Jangan aneh-aneh dah, lu aneh-aneh jadi orang. Gue kenal lu dari dulu loh. Kita dari kecil main bareng, gak usah yang aneh-aneh lah. Mau pergi lu kasih alamatnya. Biar kapan harinya, kapan waktunya gue bisa main ke tempat lu. Ya ntar gue tinggalin dah, kalau nggak nanti gue WA deh. Gue kabarin, gue tinggal di mana, gue sama siapa, ntar gue kabarin. Gue pamit ya. Pamitnya ini gimana sih, kayak pamit orang tergesa-gesa gimana sih? Buru-buru ya. Gue pamit ya. Dah pamit. Sempet depan pintu masih noleh ke saya, masih ngomong dengan saya. Bro, nitip anak, Deren, jangan lupa lu tengokin. Iya insya Allah nanti kalau gue pulang kamu gue tengokin anak lu. Udah lu hati-hati deh. Sempet gue panggil lagi. Gue kalau manggilnya kan Bet tuh. Bet, lu megang duit nggak? Ada. Udah jalan. Dia nggak nengok sama sekali kan. Jalan dia keluar komplek. Dah dari situ saya mikir, duduk bareng rekan. Temen gue kenapa ya? Kok aneh? Buat saya ini aneh ini. Mukanya pucat. Kok badannya bau? Dari awal datang dia nggak bau. Gue pikir ada bangkai di rumah, Ton. Iya bro, gue juga lihat temen lu aneh kayaknya. Kemarin kita ketemu di kampung nggak, biasa-biasa aja. Dah dari situ, udah gue ngopi lagi, ngerokok lagi, nyantai. Itu sekitar jam 22.10 ya, jam 22.10. Itu HP saya bunyi, nomornya nomor dia. Nih telepon gua nih, ada apaan ini? Saya angkat, halo, assalamualaikum. Lu udah nyampe mana Bet? Ya saya kalau telepon dia kan langsung seperti itu kan, to the point. Sampai mana Bet? Mas saya bukan Ahmad, saya ponakannya Narji. Loh kenapa Ci? Ini HP-nya amal lu nih? Iya, gue mau ngasih kabar lu. Sorry nih gue baru ngasih kabar. Karena kita di kampung juga bingung untuk ngurusin ini segala macam. Ngurusin apaan? Sorry bro. Ahmad kemarin ketabrak kereta. Astagfirullahaladzim. Lu kalau ngomong yang bener Ji. Ini bocah baru dari tempat gua. Baru aja jalan tadi. Sekitar jam 9 malam. Baru pamitan tempat gua. Lu yang bener aja, demi Allah. Ini bocah baru pamitan tempat gua. Baru jalan. Ah lu ngawur lu. Ini HP-nya mah gua. Ini gua ponakannya, masa gua ponakannya bohong sih? Lu yang bener kalau ngomong. Ternyata saya saking gak percayanya, gua ngomong bapak lu dah. Kasihlah itu HP-nya ke bapaknya. Bener tuh. Ahmad ini bener-bener baru ketabrak kereta beberapa hari yang lalu setelah ketemu saya di kampung. Jadi yang nemuin saya ke rumah ini bukan aslinya, mungkin tuh arwahnya ataupun apa ya, nggak ngerti. Ya memang iya sih, memang saya anggap pertemuan saya terakhir tuh ya bagi saya aneh, nggak seperti biasanya. Polanya aneh, tingkah lakunya aneh, dan apa yang dia minta tuh bagi saya aneh, nggak masuk di akal. Itu begitu saya dengar kabar dia tabrak kereta nggak jauh. Memang sih ya dari kampung saya itu nggak jauh, ada memang lintasan kereta ya. Tuh kaget, sempat shock saya. Karena kan pikiran saya, masa iya sih ini bocah dari rumah saya loh. Duduknya dia pun masih kelihatan.
masih sempat ngobrol dengan saya, nitipin anak ke saya. Saking nggak percaya saya pulang, Jon. Malam itu juga saya pulang kampung. Udah deh saya pulang deh. Saking penasarannya, nggak mungkin lah. Ini bocah baru dari tempat saya loh, saksinya banyak. Ini teman saya juga ngeliat. Sampai saya tanya, ini bocah waktu ditemukan ditabrak kereta ini baju apa yang dia pakai? Yang dia pakai tuh baju merah, kaos biasa seperti ini, cuman merah dia. Dan dia datang ke tempat saya pun pakai baju itu. Malam itu juga saya pulang ke rumah, ke kampung, ke Tegal. Pengen buktikan bener atau enggaknya nih, masa iya nih hitungannya kan baru berapa jam dari tempat saya, 5 hari loh di tempat saya. Kok jam 22:10 saya ditelepon dari kampung bilang si Ahmad udah meninggal berapa hari yang lalu, ketabrak kereta. Gimana nggak shock, saya sebagai rekan bener-bener temen akrab. Pulang saya ke kampung, saya buktikan sendiri. Udah pulang deh, yuk kita pulang deh. Gue penasaran, apa ini bercandaan, apa ini lagi musimnya ngeprank kan, takutnya saya kena prank nih, karena kan saya akrab dengan dia nih. Jangan-jangan saya di prank nih sama anak-anak nih. Pulang saya ke kampung, pulang saya jam 11-an malam deh. Pulang sampai ke kampung jam 7 pagi. Langsung saya ke rumahnya. Ternyata benar, Jon, bahwa Ahmad ini sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Itu di rumahnya dia aja masih ada tiker buat ngaji, surat Yasin. Sampai masih ada ponakannya ini nih di situ. Kok iya ya bisa seperti ini? Sempat saya nangis di situ karena merasa kehilangan. Ini bener nih, Ahmad udah nggak ada. Udah nggak ada, Mas. Kalau nggak percaya, ayo kita ke makamnya. Saya ke makamnya. Ternyata makamnya masih wangi, makam masih baru. Di situ bener-bener, bagi saya merasa kehilangan ini bocah. Itu sampai saya ngobrol dengan keluarganya, dengan ponakannya. Kan di kampung kan dia cuma ada ponakan. Kalau kakak kandungnya dia itu 3, perempuan, laki 1. Ini udah nggak ada semua, udah meninggal semua. Sampai saya ngobrol dengan dia tadi sebelum saya berangkat ke kampung. Dia 5 hari di rumah saya loh. Ini 5 hari di rumah saya, memang iya gelagatnya itu beda, mukanya pun pucat kayak orang sakit. Dan dia sempat pamitan, dia mau pergi jauh. Dia tetap nitipin si Darren ke saya. Bilang sering liatin anak gua, bro. Ini bocahnya pun waktu saya pulang kampung ada di situ. Saya tanya, Darren, bapak ke kamu lagi enggak? Iya om, bapak sempat kesini. Bapak pamitan. Cuman ya itu, bapak kayak kepikiran gimana sih? Ini bocah kepikiran apa? Atau gimana? Lama saya ngobrol dengan keluarganya, sampai keluarganya pun nggak percaya kalau si Ahmad ini nyamperin saya ke Jakarta. Dan memang itu benar-benar kejadian, dia nyamperin saya ke Jakarta. Sampai rekan saya pun saya ajak ngobrol. Bener nggak teman saya datang? Iya pak, orang jam 9 malam kok dia pamitan mau pergi katanya. Memang selama 5 hari dia di rumah sifatnya beda. Duduk pun nggak mau geser, mandi pun nggak mau mandi. Ya memang iya, jadi di hari kelima itu memang saya nyium baunya, bau udah hampir kayak bangkai, udah kayak mayat gimana sih. Dan memang tragis nih bocah. Memang ketabrak keretanya ini kakinya kena, jadi kepotong sebagian. Jadi kaki kemana nih, dari perut ke atas kemana. Itu yang saya alamin bener-bener. Bagi saya mah wah lah, karena ya nggak tahu dia bisa kok sampai nemuin saya dalam keadaan seperti itu. Sampai saya tanya pun ke keluarganya, nih kok
hanya saya yang ditemuin. Ya mungkin sampean teman akrab mungkin dari kecil dan nitipkan anaknya ke situ. Dia alhamdulillah sampai sekarang anaknya selalu saya pantau, kadang saya telepon ke anaknya, doain bapak udah tenang di sana. Cuman ya sampai sekarang pun masih kepikiran saya. Kok iya sih ini bocah berapa hari yang lalu masih ngobrol di kampung, masih ngopi bareng, ngajak makan bareng, sampai dia nyamperin saya ke Jakarta 5 hari di rumah saya, dan sifatnya juga aneh, mukanya juga pucat. Saya pikir dia sakit karena setahu saya dia punya penyakit ini lambung. Wah, ini bocah kena lambungnya atau gimana nih, kok pucat seperti ini. Ternyata nggak taunya dia sudah meninggal. Di kampung pun saya nggak buru-buru pulang karena masih penasaran, saya masih ngorek kenapa seperti ini, kenapa bisa terjadi seperti ini. Saya sempat dua harian deh di kampung. Saben hari ya setiap sore saya bersihin makam dia, saya ajak bicara, barangkali denger kan. Ini saya datang kemari nih, bersihin makam kamu, bersihin rumah kamu. Udah 2 hari saya di kampung, saya pamitan dengan keluarga. Saya berangkat Jakarta Pak, karena kegiatan saya kan kebanyakan di Jakarta. Udah saya berangkat Jakarta, kurang lebih baru ya sekitar 1 harian deh. 1 harian tuh tidur perkiraan mas sekitar jam 2 pagi kalau nggak salah tuh. Iya jam 2 pagi. Ini sama datang nemuin saya, tapi ya sadar nggak sadar lah, namanya orang baru tidur ya, kadang lelah, capek badan. Ini sadar nggak sadar nih, di bocah nemuin tapi dengan wujud yang asli, wujud yang kecelakaan, nggak ada kakinya mas Yun. Cuman badan tok yang saya lihat, banyak luka deh, banyak luka. Dia cuman bilang, dia sempat bicara dengan saya, makasih, lu udah nepatin janji, lu mau jagain anak gua. Ya inilah yang gua maksud, gua mau pergi jauh dan gak kembali. Dah dari situ udah pleng hilang begitu aja, gak pamit gak apa. Itu saya bangun, astagfirullahaladzim, kok ini bocah datang lagi tapi kok kondisinya parah ya, penuh luka, badan juga nggak utuh, tapi kok dia ngucap apa yang dia omongin ke saya, janji saya ditepatin. Ya memang saya dengan dia memang selalu seperti itu dari dulu, lu janji dengan gua lu tepatin. Begitupun kebalikannya, kalau saya janji dengan dia, saya harus tepatin. Nah, ya udah sampai sekarang nggak apa-apa, biar Darren yang tadinya bapaknya yang ngurus, sekarang saya ambil alih, saya yang ngurus. Udah sampai situ ya masih kepikiran mas, belum bisa nerima nih kalau bocah ini nggak ada, belum bisa nerima sama sekali. Seperti itu. Kejadian lagi cerita dari ibu saya sendiri, karena kan waktu dari kampung telepon ini saya belum ngasih tahu ibu kalau si Ahmad ini sudah meninggal. Saya ajak ngobrol, Mak, ternyata Ahmad sudah meninggal, Mak. Ah yang bener. Nah yang kemarin tadi kesini siapa? Ya nggak tahu, jinnya kayak itu apanya nggak ngerti. Oh pantes. Nah, Mak mulai cerita nih, pantes saya kasih makan, saya gorengin ayam kok, gorengin ayam, terus udah saya gorengin ayam sambil nasi. Ini bocah nggak mau, mintanya ada nggak yang mentah. Nah kan Mak bingung lah, kan udah digorengin Mak, udah itu aja yang digorengin, buat apaan yang mentah. Enggak, nanti saya mau goreng sendiri, kata ibu saya seperti itu. Ya udah akhirnya ayam yang matang ini diambil lagi sama ibu, dikasih yang mentah. Ya itu kalau mau goreng tuh penggorengannya ada di belakang. Nah ibu tinggal tuh, karena kan
selama dia 5 hari di situ nggak mungkin saya di rumah terus kan, karena saya ada kegiatan. Ya kadang ada tamu lah, kadang juga dipanggil ke sana kemari. Nggak mungkin standby di rumah terus. Ini saya tinggal terus si bocah. Nah, ibu cerita seperti itu. Nah, yang lihat ini anak saya yang perempuan. Anak saya cerita juga, "Pak, masa Om Ahmad makan ayamnya mentah?" Ngomong ke saya, "Masa sih, Dek? Orang aku lihat, Pak. Masa Om Ahmad makannya yang mentah? Padahal udah digorengin loh sama Mbah." Sama ibu saya maksudnya. "Kok gitu ya, Dek?" "Nggak tahu. Orang mandi aja nggak mau. Kan aku nyuruh, oh mandi. Cuman palanya tok geleng-geleng. Sama bau, Pak, badannya. Ya karena 5 hari kali belum mandi. Nggak usah aneh-aneh. Emang Om Ahmad begitu orangnya." Dah, saya masuk kamar, ngobrol dengan istri. Istri pun cerita sama seperti itu. "Ya, temenmu aneh. Orang lu digorengin ayam, mintanya yang mentah. Emangnya kamu lihat? Ya kan aku masak sama ibu. Kan nggak enak ada temen kamu, masa nggak dimasakin, nanti dikirain kamu pelit di sini. Ditumpangin temen nggak mau ngasih makan." Itu istri cerita sama, mintanya yang mentah ya. Kok begitu ya? Kamu baru cerita. Barulah saya ceritain ke istri. "Maaf, Ahmad udah nggak ada. Ternyata Ahmad berapa hari yang lalu ketabrak kereta." Istri sampai shock, Mas. "Astagfirullahaladzim, bener ya? Nah ya kan saya pulang kampung. Saya buktiin, ya pantas ya. Kok aneh orangnya. Minta kopi juga mintanya air panas, gak boleh diaduk. Minta makan, dikasih makan maunya yang aneh-aneh. Masa dikasih ayam matang mintanya mentah? Masih ada darahnya lagi. Kayak setan kali ya tuh orang jadinya. Ya gak ngerti." Itu jadi anak, istri, ibu itu ngeliat kejadian seperti itu. Ya memang ibu yang nyiapin makan sama istri. Jadi ya kasihan lah, daripada nungguin saya keluar terus kan. Nah, ini dimasakin. Itu kejadiannya. Begitu saya ceritain, semua kaget. Dari anak, ibu, sama istri. Kan dia belum saya ceritain kalau si Ahmad ini udah meninggal. Takutnya dia malah takut tidur di rumah kan sendiri. Walaupun apa kan dia pernah di situ 5 hari. Dan istri sama ibu memang yang ngelayanin dia. Sampai dia cerita kan, istri lah, ibu lah, anak. Iya, ya aneh soalnya. Ayam lu digoreng mateng, lu dibumbuin enak. Gak mau, mintanya yang mentah. Ya dikasih sih sama ibu, cuman kan tuh anakmu tuh yang lihat. Katanya Om Ahmad makan ayam mentah. Sama badannya juga bau. Ya mungkin ininya kali mau nengokin kita. Ya begitu saya terangin kalau Ahmad ini udah meninggal, udah nggak ada, udah kaget semua. Ya mungkin nanti beberapa hari ke depan lagi saya juga pulang kampung lagi karena ada pengajian katanya. Di ponakannya telepon ke saya, "Mas pulang, ini mau ada tahlil lagi untuk almarhum." Ya sudah, insya Allah nanti saya pulang deh. Karena apapun kelakuan dia dari dulu, dari masa kecil sampai kita ketemu dewasa, sampai saya ditinggal, bagi saya dia itu sosok yang sangat luar biasa buat saya. Selalu bantulah kasarnya, walaupun dia nggak ada loh orangnya. Saya anggap dia orang nggak ada. Tapi kalau setiap teman ataupun khususnya saya nih, "Bro, pinjemin duit gua," mentok gua nggak ada, selalu dia dadain. Nggak tahu dia jual apa tuh pun apa, nggak ngerti saya. Tuh sosok rekan saya yang sangat luar biasa sampai sekarang. Ya itulah cerita yang saya sampaikan, cerita yang saya alami. Ya mudah-mudahan saya berdoa buat rekan saya ini, mudah-mudahan husnul khotimah lah, diterima di sisi Allah. Semua dosa-dosa dia diampuni. Ya
sama janji saya tetap ke dia, anaknya, biar saya yang rawat. Itulah kisah ceritanya seperti itu. Cerita yang benar-benar saya alami, real nyata, sahabat saya sendiri. Oke, Ki Dewo, terima kasih banyak ya. Ki Dewo udah mau mampir ke Jalan Gelap untuk menceritakan kejadian yang baru aja terjadi beberapa minggu lalu ya kayaknya. Ya, tepatnya tanggal 15 kok saya ketemu dengan dia. Oh, berarti nanti agenda pulang ke Jawanya lagi nih ke kampung tepat di 40 hari? 40 harian. Oke. Kita 40 harian, soalnya dari keluarganya udah ngabarin ke saya, Mas nanti pulang untuk 40 harian almarhum. Dan anaknya pun telepon ke saya, Om pulang ya, 40 hari Bapak. Ya insya Allah Om pulang deh. Kalau untuk sosok almarhum Mas Ahmad ya, Mas Ahmad ini sebelumnya nih pergi ngerantau lama di Jakarta atau gimana nih? Kan karena di Jawa itu kan harus menitipkan anaknya nih. Dia itu dulu dia kerja di Jakarta. Oke. Dia kerja di Jakarta waktu masih ada istri ya. Masih ada istri, dia kerja di Jakarta. Ya itu koki dia. Dia jadi koki di salah satu restoran di Jakarta. Nah, itu singkatnya aja deh. Itu dia berangkat pagi kerja, dompetnya ketinggalan. Dia pulang ke rumah, pintu memang nggak dikunci mungkin ya. Dia cerita, itu masuk ke kamar, lihat istrinya lagi berduaan dengan laki-laki lain. Nah dari situ dia cekcok dengan istri sampai nggak kerja. Oke, saat ini Darren umurnya 14 tahun ya Ki? 14 tahun. Bangku SMP ya Ki? SMP kelas 2. Kelas 2 ya. Kelas 2. Dia mau naik ke kelas 3. Oke, ini semoga aja Darren nanti sekolahnya lancar ya Ki ya. Amin. Biar bisa jadi anak yang berbakti nih, walaupun ya, ditinggal sama ayah ibunya ya Ki ya. Harus tinggal di yayasan kan. Karena ya itu saya tanya ke anaknya pun, kamu ikut mama? Enggak Om, aku tetap di yayasan ayah. Karena yayasan ini kan didikan agamanya luar biasa. Oke. Jadi setiap hari ini ada hafalan Quran, ada ngaji ini, kitab itu, biar dia tetap di situ. Dan anaknya pun nggak mau ikut mamanya. Karena kemarin omongannya anaknya pun, aku nggak mau ikut mama Om. Yang ada aku nggak bisa doain bapak dan nggak bisa deket dengan bapak. Aku maunya di sini tetap di Tegal. Biar saya kalau ke makam bapak deket. Ya sudah. Pokoknya nanti kamu kalau ada apa-apa, butuh apapun, kabarin ke Om Dewo. Oke Ki Dewo, sekali lagi terima kasih banyak sudah mau mampir ke Jalan Gelap ya Ki ya. Sama-sama Mas. Dan kita juga turut berbelasungkawa nih Ki. Ya. Semoga almarhum diberikan tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosanya Ki. Amin. Dan untuk keluarga juga yang ditinggalkan, semoga selalu diberi ketabahan yang luar biasa. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menyaksikan tayangan dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan terus Jalan Gelap, karena banyak banget nih video-video menarik yang wajib kalian saksikan. Dan akhir kata, gue Junaria dan Ki Dewo pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.